Setelah kemarin kita mempelajari mengenai macam-macam kalimat, bahwa kalimat itu kan terbagi menjadi kalimat isim, fiil, dan huruf. Kemarin juga kita sudah mempelajari beberapa tanda dari kalimat isim, kalimat fiil, dan sekarang adalah mengenai tanda kalimat huruf. Begitu juga dengan babul i'rab. I'rabuhum Bismillahirrahmanirrahim. I'rabuhum tagyiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li'amilin ulim. I'rab adalah berubahnya keadaan akhir kalimat karena disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda, baik perubahannya secara lafadz atau secara takdiri. Jadi dalam mempelajari ilmu nahwu dan dalam mempelajari bahasa Arab, itu kita akan mengenal istilah dengan i'rab. I'rab itu adalah cara baca dari huruf akhir kalimat. Biasanya, i'rab ini hanya berlaku pada kalimat yang mu'rab, baik itu berupa isim atau fiil. Contoh di sini, ja'a Zaidun. Kita fokus pada lafaz Zaidun, karena Zaidun ini kalimat isim yang mu'rab. Lafaz Zaidun itu bisa kita baca Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Bisa dirofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasro Zaidin. Ini namanya i'rab, yaitu perubahan dari suatu kalimat. Kemudian, untuk mengetahui i'rab itu berupa i'rab apa, nanti akan ada penjelasan di akhir. Kapan kiranya ini dibaca rofa, dibaca doma, kapan ada lafaz dibaca nasab, kapan ada lafaz dibaca kasro. Itu semua berkaitan dengan amil atau kedudukan. Bisa jadi mubtada, khobar, fa'il, atau maf'ul. Itu semuanya nanti di bagian akhir. Yang penting kita tahu kalau yang namanya lafaz yang mu'rob itu pasti bisa berubah. Baik rofa, nasab, atau jar. Terus bagaimana lafaz ja'a? Ja'a ini kalimat fi'il. Ini bukan mu'rob. Ini fi'il yang mabni. Makanya lafaz ja'a ini gak akan berubah. Tidak akan bisa menjadi ja'a, ja'u, atau ja'i. Tetap menjadi ja'a. Karena ja'a itu adalah lafaz yang mabni. Ini saya kasih contoh tabel. Nih. Kalau kalimat isim, itu ada beberapa yang mu'rob, ada beberapa yang mabni. Isim mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim mangkus dan maksur. Ini semua nanti akan dijelaskan satu persatu. Ini semuanya mabni. Dalam artian, lafaz-lafaz tersebut bisa berubah cara bacanya. Sementara untuk isim-isim yang mabni, itu tidak akan berubah. Misal kita ambil contoh, kita taruh sini. Contoh isim domir. Domir itu adalah contoh huwa. 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 Huwa ini selamanya akan dibaca huwa. Jadi kalau ada teman-teman baca kitab kok ada lafadz ha dan waw seperti ini, maka ini pasti bacanya huwa. Sangat jarang dibaca yang lainnya. Karena ini atau bentuknya, kalau udah kayak gini pasti nama bacanya huma. Karena ini contoh dari fi'il domir, isim domir, mabni. Meskipun nanti di sini ada huruf jer, fi, tetap bacanya huma. Cuma nanti di sini perubahan menjadi fi hima. Huruf akhirnya tetap dibaca ma, karena ini mabni. Contoh lain huruf yang isim yang mabni, ada isim isarok.
Contoh lafadz isyarah itu ada hadhihi dan hadza. Ini meskipun tidak diharokati, kalau teman-teman menemukan lafadz seperti ini, maka bacanya itu pasti hadhihi atau hadza. Karena ini termasuk isim isyarah. Atau yang sering di Al-Quran, ada lafadz isim mausul alladzina. Kalau ada modelan lafadz seperti ini menggunakan dzal, ini pasti alladzina dalam Al-Quran. Cuma ada satu ayat kalau nggak keliru yang membacanya alladzaini. Kebanyakan membaca alladzina, cuma ada satu ayat kalau nggak keliru tuh saya yang bacanya alladzaini. Apakah beda? Ini cuma beda di bentuknya. Kalau alladzzaini untuk orang dua, kalau alladzina orang banyak. Sama-sama isim mausul. Ini namanya isim yang mabni. Jadi meskipun ada huruf jar menjadi mubtada atau khobar, ini tetap menjadi bacaan yang tidak akan berubah. Karena itu termasuk fiil yang isim yang mabni. Kalau isim-isim itu mu'rab, seperti isim mufrad tasniyah, ini pasti bisa berubah. Saya kasih contoh sedikit saja. Misal isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang bermakna satu. Kitabun, kitabun. Lah, cara bacanya ini bisa tiga. Karena isim yang mu'rab. Bisa kitabun. Apa saja cara baca? Gimana cara bacanya? Kitabun. Bisa nasab menjadi kitaban. Bisa jar menjadi kitabin. Rofa, nasab, jar, dhamma, fathah, kasroh. Itu untuk isim mufrad. Ini dijelaskan berupa mu'rab itu adalah isim yang berubah, masuknya amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau dikira-kirakan. Maksudnya dikira-kirakan adalah seperti contoh ini. Al-Fata. Al-Fata ini termasuk isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif bengkong seperti ini, alif layyinah. Jadi ketika rofa, nasab atau jer tetap dibaca al-fata, al-fata, dan al-fata. Mana perubahannya? Perubahannya dikira-kirakan yang berada di alif ini. Karena alif ini nggak bisa menerima harokat, maka tetap nggak ada perubahan. Seolah-olah di situ takdirannya al-fataha, fata'u, dan fata'i. Tuh, yang disebut dengan mu'rob. Aksamu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wa jar. I'rab itu ada empat. Rafa, nasab, jar, jazm. Wal kullu ghairal jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafd imtana. Pembagiannya untuk i'rabnya isim itu rafa, nasab, jar. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Jazm ini tandanya sukun. Kalau jar kasro, nasab, fathah, rafa, dhamma. Jadi gak ada kalimat isim yang harokat sukun. Misal jaat zaid, nggak ada. Kitabun, kitaban, kitabin nggak bisa dibaca kitab. Seperti itu nggak boleh. Nah, ini sekedar pemberitahuan. Gunanya i'rab itu sebenarnya cuma mempelajari cara baca huruf di akhir. Dalam pembelajaran bahasa Arab, itu ada dua ilmu yang harus kita kuasai. Yang pertama nahwu, yang kedua adalah sorofnya. Nahwu itu gunanya untuk membaca bagian awalnya saja, bagian akhirnya saja. Musta'mal, ini mau dibaca lun, lan, apa lin.
ini ranah ilmu nahwu. Istimalun, rofa istimalun, nasab istimalan, jar istimalin. Ini semua ranah ilmu nahwu. Sementara ilmu sorof itu untuk mengetahui bacaan di awal. Ini mau dibaca apa? Istiqma, apa ustukma, ini semuanya dari ilmu sorof. Jadi orang itu bisa mengetahui cara baca lafadz itu dengan dua ilmu ini, ilmu nahwu sama ilmu sorof. Misal, ada lafadz ini kira-kira mau dibaca apa? Silakan, mungkin ada yang tahu. Nasob, Cara bacanya ini gimana? takriman, Nah, takriman. Dari mana kita bisa tahu bacanya ini takriman? Ah, ini semua dari sorof. Hanya bentuk alif bonus perubahan dari sorof. Lafadz takrim ini cara bacanya kita nentukan ini takrim. Ini kan kita tahunya dari sorof. Sorofnya dari mana? Oh, takriman ini masdar dari tak karoma. Karoma yukarimu takriman. Itu semua kita tahu dari sorof. Sementara bagian akhir ini dibaca man, min atau mun itu nanti Ini kok orang anu listeli aku. ya. tengok sih. Iya, saking kuningnya, Cung. Ketok brengose. Saya kasih contoh. Listeli ya. Lho, iku lho. Ane kasih ganggu bapaknya brasengin. Koyo elastik ngono. Ini apa bacanya? Loh, pergi bapak. Miftahun. Nah, miftahun. Ini familiar ya, miftahun. Dari mana baca miftah? Oh, ini dari ilmu sorof. Jadi cara mengetahui awal lafaz, cara baca awal lafaz, itu bisa mengenal melalui sorof atau dengan melihat kamus. Kalau lafaz-lafaz yang seperti benda itu nggak bisa ditasrif. Biasanya lihat dari kamus. Kalau yang bisa ditasrif kayak gini. Misal ini lagi. Ini apa bacanya? Doribun. Kalau misalnya seperti ini, cara bacanya, Kodok doribun. kemarin dijelaskan kod termasuk tanda kalimat, PL. berarti lafaz setelahnya itu adalah Doroba, kot doroba. kod doroba. Lah, ini yang saya maksud dengan perlunya ilmu sorofnya. Karena satu lafaz itu bisa jadi doroba, doribun, atau yang lainnya. Misal kita contohkan lagi, ini ada berapa opsi cara baca lafaz ini? Ada dua. Silakan, apa aja yang Mukromun, mukrimun. mukromun, mukrimun, ada tambahan lagi, Mukarromun, mukarrom, mukarrimun. mukarimun, tambahan lagi. Nah, ya, itu maksud saya gambaran bahwa bagian awal lafadz itu kita cara mengetahuinya itu dari ilmu tasref, dari nahus, dari sorofnya. Sementara untuk bagian akhir ini kita nanti di nahunya. Apakah ini mau dibaca rofa, nasab, atau dhamma? Tuh. Bisa dipaham? Ada pertanyaan silakan. Ini lanjut. Kan gue nggak ngerti. Ini tanda asal i'rab. Tadi dijelaskan bahwa i'rab itu ada empat, rofa, dom, nasab, fat.
jar dan jazm. Rafa dhamma rajulun al-masjidu, nasab rajulan al-masjida, kasra rajulin al-masjidi. Sementara jazm khusus Gelap-gelap dilihat-lihat. itu berarti fiil. Tadi kalau kita perhatikan tabel ini, fiil itu yang murab cuma fiil mudhari. Kalau akar tadi itu mabni. Jadi prakteknya kalau fiil untuk fiil mudhari, kalau rofa maka dibaca yadribu. Kalau rofa yadribu, kalau kemasukan amil nasab lan maka bacanya Layat riba. Ya Lan deriba, lan ya yadrib. deriba, Lan yadrib. amil nasab. Kalau lan kemasukan ya Yadriba. deriba, lam Yadrib. maka bacanya lam ya derib, lam yadrib. Ini cuma khusus pada fiil mudhari. Kalau doroba, ini selamanya dibaca doroba. Nggak ada nasab jazm karena doroba ini termasuk fiil Madi. madi. Begitu juga fiil amarnya. Fiil amarnya doroba adalah Idrib. drib. Ini sukun. Ini mabni. Jadi nggak ada rofa nasab jazm. Dan ini lam yadrib ini nggak ada namanya i'rab jar. Karena fiil itu tidak menerima i'rab jar. Maka nggak bisa kita baca yadribi. Itu nggak ada. Yadribu, yadriba, dan yadrib. Untuk yang isim, rofa, doma, fathah, dan kasro. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini Lam itu termasuk amil apa? yang mana? Lam sama lan. Kalau lam itu amil jazm, kalau lan itu amil nasab. Amil nasab itu ada anlan, idan, kai. Lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, wau. Kalau lam, lam, lamma, alam, alamma. Itu amil jazm. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau isim itu nggak boleh ini ya, apa jazm ya, nggak Enggak. apa. Jadi tapi kalau misalnya contohnya roa itu zaidan gitu, jadi nggak boleh dibaca roa itu zaid ya. Nah, kalau dalam konteksnya itu adalah baca kitab ya, baca kitab, itu nggak boleh dibaca sukun. Rojulun, rojulin, nggak boleh dibaca rojul. Kalau konteksnya itu baca kitab. Beda halnya kalau konteksnya itu adalah untuk bicara percakapan, itu nggak masalah. Itu Zaid, itu nggak apa-apa. Kalau dalam konteks percakapan. Cuma kalau baca kitab nggak boleh disukun. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini rata-rata yang ikut ini ada yang pernah belajar Nahwu Shorof ya? Ada yang pernah anu pesantren, alumni pesantren. Saya Alumni apa masih mondok? udah boyong Berarti udah bisa lah ya baca kitabnya. sedikit. Nah, ini berikutnya. Ini pembahasan mengenai huruf. Aslinya kalimat itu adalah isim, fiil, dan huruf. Isim dan fiil ini memiliki beberapa tanda. Huruf ini yang nggak punya tanda.
Terus gimana cara menentukan huruf? Itu ada beberapa kriteria kapan lafadz itu dikatakan sebagai huruf. Wasairul asma'i haitsu la shibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Semua kalimat isim sekiranya tidak ada keserupaan yang mendekatkan pada kalimat huruf itu hukumnya mu'rab. Pembagian keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf. Nah, ini nama pembagian ini maksudnya adalah huruf-huruf itu adalah lafadz yang memiliki keserupaan dengan kalimat isim. Pertama, keserupaan dalam wadok. Wadok itu adalah bentuk dan jumlah hurufnya. Secara wadok, huruf dicetak dari satu lafadz atau dua lafadz. Sedangkan isim dicetak dari tiga huruf ke atas. Kebanyakan huruf itu cuma terdiri dari satu atau dua huruf. Contoh huruf jer, an, lan, idzan, fi, an, ala. Itu kebanyakan huruf terdiri dari satu atau dua huruf. Kemudian ada keserupaan huruf dengan isim dalam makna, seperti lafadz huna. Makna huna adalah termasuk maknanya huruf karena isim isyarah. Itu tidak bisa digambarkan kecuali bersama dengan musyar ilaih. Ini huna. Sibih istiqmal. Kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf di dalam segi penggunaannya, yaitu beramal namun lafaz lain tidak bisa beramal padanya. Contoh seperti semua isim fa'il, la'alla, laita. Ini bisa beramal, cuma ini nggak bisa terpengaruh oleh amil lain. Makanya hukumnya mabni. Kemudian yang keempat adalah sibi iftikori. Kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf dalam segi membutuhkan pada lafaz lain, seperti isim mausul, karena isim mausul selalu butuh pada sila. Ini pembahasan mengenai mu'rab dan mabni. Jadi kalau kalimat itu mu'rab, berarti tidak memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Kalau isim itu mabni, itu memiliki kesamaan dengan kalimat huruf. Ini pembahasan mengenai mu'rab dan mabni berarti. Kemudian wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Selain isim-isim yang mu'rab, tadi dijelaskan bahwa isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Selain isim yang mu'rab itu hukumnya mabni. Isim yang mabni itu ada domir, isyarah, dan mausul. Kemudian sedangkan hukum fi'il mudhari adalah mu'rab apabila tidak bertemu dengan nun jama' inas atau nun taukid. Tadi dicontohkan dorau yadribu itu mu'rab. Kapan mu'rabnya? Ketika tidak bertemu dengan nun jama' inas. Maka contohnya bertemu la yakuman, kunna yarji'na, ini jama' inas. Kunna yarji'na. Jadi meskipun kemasukan ambil nasab, huruf terakhirnya ini, ainnya ini tetap baca yarji'na. Lan yarji'na. Atau ketemu dengan nun taukid. La yakumanna zaidun. La yakuman zaidun. Misal kemasukan ambil nasab, lan yakuman zaidun. Tetap dibaca yakuman. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan itu bisa jadi paham, bisa jadi nggak paham sama sekali. Ini masuk yang mana? Insya Allah paham ya.
Untuk membuktikan paham atau enggaknya, coba kita tes ya. Dalam ayat pertama ada berapa lafadz yang i'rab rofa? Coba dicari ada berapa lafadz yang i'rab rofa dalam ayat pertama. Tidak ada. Loh, kok tidak Ada ada? ada 4. Rofa itu tandanya apa? Sukun. Domah, domah. Rofa itu doma. Doma. Rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. 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 Jadi ada berapa yang i'rab rofa di ayat pertama? 4, ada 4. Mana saja? Tabaroka al-mulku huwa Qadirun. Tabarokah ini kenapa rofa? Din, makasih ya, Din. Ini yang rofa al-mulku qadirun. Rofa ini tandanya jelas sesuai yang dijelaskan barusan. Harokatnya doma. Sorry. Wa huwa ini juga rofa. Cuma huwa ini termasuk Mahal. kalimat isim yang mabni. Ya kan? Mabni kenapa ini? Isim Mabni. Yang tetap. isim domir. Mana lagi yang mabni? Dari lafaz ini yang mabni ada mana saja? Alladzi Alladzi mabni isim. isi mausul. Mausul. Kemudian tabaroka fiil. Tabaroka ini fiil. Fi'il. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Morob. Ini fiil madi apa mudore? Mudore. Nadi. Madi. Fiil madi berarti mu'rab apa mabni? Morob. Mabni. 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 Cara membedakan fiil madi dan fiil mudore itu yang paling mudah lihat harokat akhir. Mm-mm. Kalau mudore itu kalau nggak ada di sebelumnya nggak ada lafad biasanya doma. Kalau kata ya madi. Coba alladzi kalimat mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni. Isi mausul. Mabni. Mausul. Khalaqa. Kalimat apa khalaqa? Fi'il madi. Mabni. Mabni. Salah satu ciri fiil itu berharokat. Kalau ada 3 huruf dan semuanya harokat memiliki harokat kemungkinan besar itu fiil. Beda dengan syai'in. Ini 3 huruf tapi tengahnya mati. Oh berarti ini bukan fiil. Isim. Kalau fiil itu pasti harokatan semua. Al-mauta ini kalimat apa? Isim. Isim. Tandanya apa kalau al-mauta? Alif lam. Alif lam. Mu'rab apa mabni? Mu'rob. Mu'rob. Al-mauta i'rab apa? Iqrob nasab. Nasob. I'rab nasab. Ini karena menggunakan harokat. Fathah. Fathah. Pertanyaannya, kalau rofa maka dibaca Al-mautu. al-mautu. Kalau jer, Al-mauti. jer al-mauti. Ini sama wal hayata. Ini lia belua. Ini kayaknya kemarin ada yang mengumpulkan ayat ini. Lia belua. Gimana ini tasrif, Pak? Ini ya belua. Ini fi'il mudhari. Ini contoh fi'il mudhari ya. Li di sini Iya. bukan li huruf jer, melainkan Amil. amil nasab. Kok tahu ini huruf J di fi'il mudhari? Karena didahului oleh ya.
Itu nanti akan jelaskan fi'il mudhari itu ada namanya huruf mudharaah. Apa saja huruf mudharaah? Ana itu alif. Ya nun tak. Alif, nun, ya, ta. Tak. Makanya di sini dibaca liya belua. Berarti ini mu'rab i'rab apa? Nasob. I'rab nasab. Kalau rafa dibaca Lia. Ya belubu. Iya, Dwi. gimana? Ya belu. Ya belu. Liya, Lia belu. liya belu. Clear Kalau blue. jazm, Lia belu. liya belu. Dengan membuang huruf waw. Wow. Wow. Oh. Kepilat. Ini nanti ada penjelasannya nanti. Ini namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Huruf akhirnya berupa huruf ilat. Berupa Ilat. kalau jazm maka tinggal buang wawunya menjadi liya belu. Lia belu. Kalau rofa, wawunya gak usah diharokati, liya belu. Kalau nasab, Berarti jadi hasbun nun ya kalau begitu. kalau gimana? Hasbun hasbun nun nggak gitu disebutnya, Pak Ustadz? Enggak, ini nggak ada pembuangan nunnya. Karena Oh waw gitu. ini waw asli. Yang hasbun nun itu kalau berupa af'alul khamsa, misal Mm-mm. yu'minuna. Yu'minuna kalau kemasukan amil jazm atau nasab, maka menjadi Yuk yu'min. minu. Oke oke. Liya beluakum. Ayyukum ahsanu ini i'rab apa? Ropa. Ahsanu i'rab rafa. Amalan i'rab. Nasob. Amalan i'rab nasab wa huwal azizul ghafur. Gopur. Bentar, saya coba carikan teks yang nggak ada harokatnya mungkin ya. Kayaknya teman-teman ini udah jago nih. Cuma pura-pura ikut kursus. Kalau pas dikit-dikit aja ya. Nah, coba. Kalau ada gini gimana cara bacanya? Ini dari kitab Fathul Qorib. wajuludil mayitati. Ya, silakan siapa yang mau baca dari sini sampai akhir silakan. Benar atau salah pokok dibaca dulu deh. Silakan. Wajuludul maitati kulluha tathuru bidibagi. Sawa'un bidzalika maitatu ma'kulil lahmi ghairuh wa ghairihi. Nah, itu betul semua. Wa juludul maitati kulliha tathuru bittibaghi. Nah, ini kita cara tahunya ini dibaca julud, julu. Ini dari mana? Ini namanya kalau nggak dia dari kamus berarti dari tasref. Tuh, al-maitati. Maitati ini berarti Jer. irob jer, wa juludu irob rafa. Kemudian kulli ini irob Jer. jer. He di sini adalah isim 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 yang mabni karena he Mabni. termasuk isim Domir. ini fi'il mudhari didahului oleh ta.
Huruf mudhoro'ah. Tathuru. Tathuru kalau kemasukan amil nasab dibaca Lantat huro. lan tathuro. Kalau kemasukan amil jazm Lam tathur. lam tathur biddibaghi sawaun fi dzalika. Nah, jadi untuk pertemuan malam hari ini, teman-teman itu minimal harus tahu membedakan mana i'rab rafa nasab jar dengan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Contoh misal, oh kalau dibaca kalau ada yang berharokat dhamma, oh ini berarti rafa, kalau fathah berarti nasab. Jadi kalau habis ini, sebagaimana kemarin, kemarin kan udah jelas disuruh tugas cari fiil sama isim. Itu alhamdulillah sudah banyak yang paham. Sekarang tugasnya adalah mencari lafadz, kemudian tentukan i'rabnya. Hmm, Jadi sampai nanti itu ambil beberapa lafadz, entah itu dari Al-Quran, paling gampang kan dari Al-Quran, karena udah ada harokatnya kan ya. Itu nanti kalian tentukan, oh yang rofa mana saja, yang nasab mana saja, yang jar mana saja. Kalau nemu jazm juga nggak apa-apa ditentukan, karena jazm ini agak jarang. Materinya sampai sini untuk malam hari ini. Untuk tanda-tanda irobnya, ini besok akan dijelaskan lebih detail. Ada pertanyaan? Cari berapa ayat, Ustadz? Terserah. Kalau sanggup 10 ayat, silakan. Ada lagi pertanyaannya? Ini pesertanya ada yang dari Jawa Timur ya? Ada. Karena saya sendiri kedapatan dari Jawa Timur, daerah Jember. Pokok setiap ada pertanyaan ya langsung ditanyakan. Kayak kemarin di grup itu ada yang nanya mengenai itu ditanyakan. Itu nanti saya usahakan dijawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga yang saya jelaskan bisa dipaham. Kalau ada kekurangan atau kesalahan nanti bisa dikoreksi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.